kabur sebentar dari dunia. Oh iya. Ini rilis sebentar. Iya, healing lah, gitu. sebenarnya healing lah. Iya. Karena lu tahu di tempat circle ini ada orang-orang yang udah tahu baik lu, udah tahu buruk lu, udah tahu kebrengsekan lu, tapi tetap memilih untuk bisa duduk di situ dan tertawa bareng sama lu. Itu gue masih ngalamin, tapi memang merasa bersalah itu kalau udah anjing nontonin. Kenapa gue gini? Gue di kepala gue, kenapa gue nggak nonton video YouTube yang bagus atau how to gitu, maksudnya yang bener-bener ya udah menambah pengetahuan gitu. Iya. Mungkin kayak lebih ngerasa kayak gini, misalnya gue sekarang 37 tahun 38, terus kayak apa sebagai manusia lu di umur segini udah harus tahu tentang hidup lu. Itu kayak gue jadi berkontemplasi. Apa sih gitu. Sudah aktif kembali bersosial media. Sudah. Gue tuh taunya gara-gara mau nge-tag. Gue mau nge-tag posting kan, nge-tag Henry mana? Kok nggak ada namanya ya kan? Oh, kok lu hilang? Lu nggak mikir lu di blok tuh, Lon? Gua di blok. Akun biar baper ya. Maksudnya akun biar baper di blok sih Henry. Agak gimana gitu ya, agak gimana kawan ini gitu. Ini gue tanya, gue detox gue katanya. Wah anjir, nggak nanya lebih lanjut gue ya. Emang mau detox gitu. Tapi gue jadi kepikiran juga, wah detox lu. Kalau pribadi, sebenarnya gue juga kalaupun detox nggak ada masalah sih. Gitu. Artinya gini, gue sekarang sudah tidak lagi segitunya memposting akun pribadi. Gitu. Hanya satu merepost biar baper, itu pun close friend. Itu karena nggak semua gue anggap perlu untuk ini. Yang kedua, ya kalau gue merasa perlu itu supaya gue ingat momennya di masa depan. Oh, Bisa gue lacak nih, gitu. Itu pun di IG story, IG postingan, IG feed gue khusus benar-benar karya fotografi. Jadi nggak ada tuh keseharian di situ udah nggak ada. Lu kalau mau buka ini gue ya udah fotografi gue semua. Nah coba kalau lu kenapa? Lu kemudian gue nyaris diviralkan sama orang-orang. Apa yang lu lakukan? sejauh apa? Itu lebih menarik ya. Kejahatan apa yang sudah lu lakukan? Iya. Aduh, sorry. Enggak sih, gue gara-gara karena gue lagi nggak ada kerjaan saat ini, lagi nggak ada pekerjaan, terus kayak banyak lah kayak misalnya buka feed ada tuh kayak konten-konten motivasi, konten-konten motivasi, spiritual, renungan. Gue capek ngeliatnya karena kayak nggak, antar dulu, berarti algoritma lu lagi berputar di situ. betul, tapi itu kan nggak masalah sebenarnya. Tapi konten-konten kayak banyak yang kontradiktif menurut gue di kepala gue. Jadi gue kayak puyeng sendiri dengan konten-konten itu. Walaupun memang bisa dibersihin. Tapi gue kayak anjing capek ngeliatin Instagram. Gue sampai titik konklusi gue tuh capek ke Instagram. Akhirnya gue milih detox gitu. Ya tapi gini, kan berarti itu mengganggu lu karena lu juga rutin bukanya. Betul. Iya dong. Betul. Karena kan bisa saja lu memilih, gini, konten itu kan berseliweran. Iya. Tapi kan kalau kita tidak membuka sosmed, Iya. nggak kelihatan juga kan gitu kan. Nah, kalau menurut gue tuh rasanya gini, karena gue lagi nggak banyak kegiatan, terus gue sering scrolling, jadinya kena konten itu terus, dan di mana itu lagi berdekatan dengan apa yang gue sedang bergumul, kayak karir, kayak hidup gue ke depannya seperti apa. Ya usia kita emang udah menyentuh langsung tuh, sehingga kayak di sini disuruh menerima apa adanya, di sini disuruh harus tahu apa yang ingin kau lakukan di umur 40, ya kan? Kayak apa ini kok apa banyak banget gitu. Jadi kayak gue capek baca ini udah gue tutup aja gitu. Bukan karena dengar berita tentang pemerintah dan negara. Ya, gue sih kalau gue di situ sih udah mulai capek. Sama gue juga. Karena itu menarik kan, bukan menarik gini. Ya kayak itu, balik dulu ke motivasi. Iya. Tapi gue kadang-kadang, gue kalau yang berbau kekristenan agak suka gue, terutama kalau yang contoh ada tuh yang gue suka ikutin adalah tebak-tebakan Alkitab level isi. Jadi gue suka menguji diri gue. Gue sekolah minggu pengetahuan Alkitab. Biar ini aja. Karena kan somehow itu kan melekat ya. Karena begini, misalnya siapakah ayah dari Ruth gitu. Si ini, salah lagi. Tapi kan kelihatan, nanti kan lo kan ingat suatu waktu kan gitu kan, nggak apa-apa, itu jadi pengetahuan lo. Dan gue
kayak yang Kristen terus kalau ada ayat-ayat ya udahlah ayat-ayat tuh selalu ini walaupun kadang-kadang gue baru tadi dapet tuh jangan dilepaskan dari konteks dan segala macam oke tapi itu menyenangkan gitu nah cuma gue lelahnya adalah baca berita negara kan pemerintah politik. nah Kalau pemerintah gue nggak terlalu bega sih, karena menurut gue ya emang udah lalu jadi lucu berarti di luar kendali gue soalnya. Oh, lebih di situ ya. Iya, karena kalau konten-konten ini kan sesuatu yang mengena ya iya mengena personal di dalam hidup gue dan memang lagi bersentuhan langsung. Kalau pemerintah mau apa kayak MBG, iya nggak bisa ngapa-ngapain, ngapain gue pikirin gitu. Kecuali kita punya kuasa untuk mengubahnya mungkin jadi beban pikiran ya. Beban pikiran gitu. Kuasa untuk mengubahnya. Oh iya ini kayak kita ngomong sama Cornel kan yang dia kepikiran segala Amerika ngapain? Kan lu nggak kenal Donald Trump. Iya. Mau sebusuk apapun omongan dia bodo amat. Iya. Kalau pemerintah ya udah teori UFO teori ini enggak sih. Tapi misalnya kayak ya karena gue lagi berkontemplasi aja 2 bulan terakhir sejak gue nggak ada pekerjaan jadi kayak gue mau ngapain ya? Nah itu berarti lu berapa pada rentangnya berapa lama? Sebulan? 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan gua. 2 bulan. Iya? 2 bulan. Lumayan lama ya. Iya. Tapi nggak berasa loh. Mei. Enggak makanya. Nggak berasa. Mei awal. Nah awal gue merit tuh. Iya, pas lo merit gue udah nggak main Instagram. Oh iya, nggak ada posan dia emang. Nggak ada post dia. Enggak maksudnya gue tuh karena gara-gara Dia baper, gitu. iya. Nggak bisa, kenapa hilang kawan ini gitu kan. Oh. Iya. Dan memang akhirnya apa ya ada beberapa hal yang menurut gue menarik lah. Jadi emang ketahuan siapa yang bisa pengen komunikasi sama lu secara langsung gitu kayak ada rasa kayak ini orang ini bener-bener mau reach out lu gitu kayak hubungin tuh lebih valuable jadinya kayak bener-bener bukan lewat Instagram kayak bener-bener ngecek WhatsApp gitu kenapa IG lu gitu ada rasa juga kayak oh ada yang ngeh ya ada yang ini ya gitu itu rasa menyenangkannya juga itu gitu. Oke, selama 2 bulan berarti apa? Lu main Mobile Legends doang? Iya. Mobile Legends, WhatsApp. Kan lu berarti kan lu kan memang tidak ikut TikTok, ya dong. Facebook nggak masih udah nggak kan? Enggak. Threads atau sama Threads kalau Instagram nggak aktif, Threads iya. Gue nggak punya Threads. Oke, nggak punya Threads. Gue Threads itu yang Instagram ya? Iya. Oh nggak ada. X-nya Instagram lah, kasarnya gitu. X juga nggak. X juga lu nonaktifkan. Iya. Karena dia cukup aktif, lu cukup aktif di X kan. Iya. Sampai terakhir masih posting pokoknya One Piece lah gitu kira-kira gitu ya kan. Gue love. Iya, masih ini kan. Berarti itu juga lu lock out. Gitu. Jadi Kalau ya. WhatsApp status enggak ya? Status masih. Status masih ngizinin. Masih. Oh iya, WhatsApp status masih ini ya. Iya. Oh, oke. Karena emang kan gue menghindari konten eksternal ya. Kalau gue ngepost sendiri, gue merasa itu nggak ada masalah. Gitu. Memang kayak gue merasa kayak overloaded dengan konten-konten apa ya. Ya itulah motivasi. Tapi kenapa mengganggu lu? Kenapa Hen? Maksud gua motivasi itu kan kadang-kadang sesuatu yang satu bisa perlu, 2 juga bisa diabaikan sebenarnya kalau lagi nggak relevan gitu. Paradoks aja buat gue jadinya. Jadi kontradiktif. Karena kayak lu pernah yang nonton ini nggak? Apa yang Doctor Strange? Doctor Strange yang mana? Yang pertama. Yang kayak lu nggak perlu mengendalikan kekuatan itu, lu have to surrender untuk bisa mengendalikan kekuatan itu. Gue ingat, tapi di mana itu ya? Pasti yang dia ketemu sama The Ancient One. Ketemu di Ancient One. Iya, yang pertama. Berarti yang masuk cermin. Apa namanya dunia cermin? Sebelumnya, yang kayak lu tuh you have to surrender to the current. Lu surrender ke arus. Dia dijelaskan kenapa teman gue itu orang yang gue kenal itu bisa sembuh padahal secara medis nggak bisa. Lu merasa bisa lu bisa ngontrol semuanya karena lu sangat pinter gitu. Tapi lu harus surrender. Tapi itu kan memang itu kan paradoksnya di kepalanya si Doctor Strange. Menurut gue itu terjadi tuh di saat itu di konten-konten yang gue lihat. Ini paradoks banget ya kayak lu harus tahu apa yang lu inginkan tapi lu juga harus surrender saat yang bersamaan. Terus gimana tuh? Oh, tapi berarti lu bukan menelan ya, maksudnya lu benar-benar mengambil itu semua ya maksudnya. Kan bisa jadi paradoks kan. Kan kadang-kadang kalau gua kan baca aja. Iya. Apa sih? Iya. Mungkin karena gue lagi nggak ada ini ya, karena memang lagi di titik hidup gue yang lagi benar-benar mikirin hidup aja. Oke. Jadi akhirnya itu ngeisi banget. Tapi apa? Yang menjadi ini apa? Tema lu apa? Misalnya apakah kan ada beberapa di dalam umur kita sih.
ada beberapa hal yang menjadi ininya. Karir dan finansial tuh pasti bergabung tuh. Terus pengembangan pribadi biasanya di sini agak berbeda sedikit dengan karir karena ini biasa kalau di bahasa Ikigai itu tujuan lu menjadi manusianya gitu. Sama biasanya hubungan antar manusia atau percintaan, misalnya pernikahan. Lu yang mana yang paling ini? Yang menurut lu kontradiktif banget bangsat nih gitu. Tentang hidup secara generalis sih, Wan. Karena gue kalau finansial kan gue nggak terlalu gimana dari dulu tentang keuangan ya. Gue biasa-biasa aja. Ya. Tapi kalau dari segi hidup, mungkin pertanyaan yang paling tepat tuh purpose in life aja sih. Nah, Apa sih? Kenapa gue hidup? Itu sih. Karena memang ada beberapa yang bilang kayak ada yang bilang lo harus tahu ngapain dengan hidup lo. Tapi ada juga yang bilang kayak surrender aja ntar hidup lo yang akan datang nyamperin lo. iya itu sih. Itu gua kulik satu-satu ya. Bilang, lu harus tahu apa yang terjadi dalam hidup lu. Ini kalau yang ngomong umur 60 70, gua dengerin. Kalau yang ngomong umur 30 40, apalagi di bawah itu, lu nggak layak ya perasaan gue deh ngomong gitu dah. Iya. Ya nggak sih? Iya, Gitu. benar. Iya. Kalau lu udah makan asam garam, bapak gua ngomong begitu, gua akan denger mungkin. Nah, paling tidak dia udah merasakan tahun-tahun yang lebih banyak daripada gua gitu. Iya. Cuma kalau misalnya siapa? Misalnya ponakan gua tiba-tiba Gen Z. Lu bukan masalah Gen Z-nya, cuma lu tahu apa tentang cicilan? Iya. Tapi mungkin itu karena itu di sosial media kita nggak tahu yang ngomong siapa, jadi akhirnya masuk Lon. Iya kan? Oh, Jadi akhirnya masuk. Sebagai sebuah gambar, iya. Maksud gue sebagai sebuah gambar tulisan gitu. Iya, masuk aja udah. Walaupun yang post juga belum tentu tahu artinya. Betul. Kalau gue kalau misalnya dia sifatnya yang dia omongin gitu, tahu kan? Misalnya ada orang itu muncul ngomongin, udah tahu apa tentang ini gitu. Iya. Walaupun kan itu juga kontradiktif dengan kadang-kadang lu nggak boleh lihat covernya dan jangan sebut atau jangan lihat siapa yang ngomong. Kadang omongannya benar gitu. Iya. Tapi buat gue sih ada hal-hal yang omongan itu perlu pembuktian kayaknya gitu. Jadi nggak? Ya. Anda kayak gue contoh lah, kita bertiga kalau ngomong tentang rumah tangga bullshit udah. Betul. Kita bisa ngomong tentang rumah tangga, tapi gue akan bela. Kita bisa ngomong tentang rumah tangga dari sudut pandang sebagai anak. Kita punya experience itu, gitu. Tapi sebagai orang tua kan, kita dengerin lah. Lain yang lebih pengalaman kayaknya ya. Iya, pengalaman ya iyalah. Iya. Itu sih mungkin gue ngerasa banyak paradoksnya aja. Jadi gue kayak lelah, gue secara mental tuh lelah, capek. Akhirnya gue memilih untuk berhenti medsos sementara. Tapi itu juga ini nggak sih kan terkait dengan apa namanya too much information aja nggak sih, maksud gue gini, bener hal-hal baik pun kadang-kadang kalau lu sama kayak lu dinasehatin lah gitu, nasehatin tuh enak sekali 2 kali, kalau udah berkali-kali lu kayak berasa bodoh banget nggak sih gitu, yang anjing kayak gue tolol banget, gue enggak gitu, gue denger kok gitu, cuma mungkin itu gitu nggak sih maksudnya. Mungkin kayak lebih ngerasa kayak gini, misalnya gue sekarang 37 tahun 38, terus kayak sebagai manusia lu di umur segini udah harus tahu tentang hidup lu. Itu kayak gue jadi berkontemplasi. Apa sih gitu. Habis itu ada surrender. Lah, gue gak kemana-mana sama surrender. Tadi baru bilang harus tahu apa yang hidup gue. Gimana sih nih? Ada gini paling beda. Ini pencapaian yang harus kamu raih di. Oh iya. Gue ada targetan gitu, berarti gue pasti. Gue kelewatan banyak banget nih. Kenapa gue gak bacanya di umur 12? Kenapa gue gak dikasih tau dari dulu nih? Terus lu ngomongin yang tadi umur 60-70, ada konten nenek-nenek megang ini. Saran yang lu bisa berikan kepada diri lu, misalnya lu umur lu masih 3 Iya. Hidup aja nenek lu udah enak, ntar lagi gue hidup aja udah bener gue. Iya kan lu udah enak, udah ngeliat anak cucu udah ini udah mau selesai tugasnya di dunia. Nah ini kan gue lagi bergumul. Gue mau lanjutin ini. Itu kenapa gue kalau ngeliat orang-orang tua yang menyebalkan, udahlah ya. Dia udah capek hidup di dunia ini gitu. Udah waktunya dia jadi orang brengsek. Selama ini dia mengikuti norma, tata krama. Iya. Gue baru kepikiran lagi, emang banyak sih orang kayak gitu. Tapi lu bisa memahami kan, maksudnya kalau umur lu udah 70. Nah, 80 lah. 80 sih, 80. Kalau 70 tuh
banyak 70 masih segar-segar ya. Bapak gue juga udah 70 lewat, masih ini aja gitu. Kalau 80 kan, ya kayaknya sih umurnya udah menghitung hari gitu. Jadi kalau dia agak menyebalkan dan berisik, sudah lah ya. Kalau dia nggak ngertiin perasaan gua ya, ya udahlah. Enggak, udah lah, ya udah Iya. lah gitu. Kadang-kadang pengen nanya ya, pernah nggak sih umur 37 lu ke 37 kayak gue juga nggak? Iya kan sebenarnya itu yang lebih bermanfaat gitu. Tapi lu saat kita menjalanin ini, gue tuh selalu bertanya sih, gue belum pernah ngobrol sebenarnya sama orang yang mungkin sama bapak gue atau nyokap gue atau orang lebih tua apa. Lu di umur segini tuh ngalamin hal yang sama nggak sih gitu? Apakah karena generasi ini atau zaman ini kemudian menyebabkan kita banyak overthinking lah, banyak apa ya namanya ya? Karena banyak informasi jadi banyak juga gitu. Dulu mungkin dengan keterbatasan informasi Hidup aja mereka. hidup aja satu yang lu lihat juga contoh sekitarnya ya sudah patokan lu nggak banyak. Iya iya. Atau panduan lu nggak banyak. Misalnya contoh orang sukses ya udah PNS, misalnya gitu, atau orang pemerintahan atau apa gitu. Ya kan mana ada dulu contoh menjadi content creator gitu. Iya. Mana dulu contoh side hustle gitu, melukat, bukan melukat sih ada dari dulu ya, maksudnya apa healing gitu yang kayak gitu kan nggak ada bukan nggak ada sih, ada mungkin tapi nggak terekspos dengan hal kayak gitu. Iya. gitu. Mungkin nggak sih mereka juga, itu pertanyaan sama sih, gue juga bertanya tuh, apakah mereka juga di umur ini gitu. Nggak tahu ya. Tapi kan zaman mereka juga beda ya. Mungkin bukan lebih ke toolsnya mereka memang. Kalau gue ngeliatnya zaman mereka memang zaman perlu survival setiap hari aja. Iya sih, bisa hidup setiap hari aja dengan layak gitu karena- kayaknya jadi. Iya kayak waktu itu gue pernah ngobrol sama orang, dia menarik dibilangnya kayak kakek kita itu mesti ngalamin masa perang. Oh iya, betul. Kakek gue masih jalanin zaman PKI, udah pasti itu minimal. Iya, jadi perang itu tuh. bertahan hidupnya tuh luar biasa kencang. Nggak usah kakek kita Hen. Bokap Kayak kita bokap, masih iya. ngalamin zaman PKI doang. Bokap gue aja lahir 1949. Iya, bokap gue 1950. Ya dong, zaman Iya. itu Gua kan masih 51. antri minyak tanah tuh terjadi. Iya. Iya. Iya, maksud gue mereka di zaman yang seperti itu, terlepas dari keterbatasan informasi dan sebagainya ya, tapi memang dunianya dunia yang berbeda sama kita, Iya. gitu. Ini kita bicaranya jangan dulu mereka bicara kemewahan kan gitu kan. Iya. Survival aja sudah bener. Iya. Ya ini kita bicara, gua percaya generasi kakek nenek kita, bokap nyokap kita kan bukan yang atas banget ya gitu, yang ningrat-ningrat ya gitu, tapi kan memang yang Iya. Working level lah. Iya. Level. Iya, iya. Makanya gue ngeliatnya memang ya kita pernah ngobrolin juga Lon kayak bapak kita nggak bisa tuh ngobrol hangat tuh nggak bisa. Iya, susah. Iya, karena memang dididiknya begitu menunjukkan emosi dan perasaan itu di zaman dulu berbahaya dan salah kan. dan salah. Salah. Dan itu ya nggak, memang itulah. Emang itu apa adanya menurut gue. Gue sih curiga ya, bokap gue. Tiba-tiba curiga. Karena gue nggak pernah ngobrol sama kakek gue. Kan gue lahir kakek gue udah nggak ada. Iya, iya. Iya. Kan kakek gue anaknya 7. Bagaimana dia mau hangat sama 7 orang gitu? Iya. Udah susah tuh. Iya. Lu sekarang orang punya anak 1, 2, 3 aja udah banyak loh. Bener. Gue ngomong dengan beberapa orang tua muda yang punya 2 anak. Untuk anak ketiga tuh mereka banyak pertimbangannya. Kecuali misalnya mencari jenis kelamin tertentu. Iya. Biasanya itu doang. Kalau udah lengkap, cocok, udah males gitu. Karena biaya ya, di sana deh. Biaya hidup dan segala macam. Jadi bisa dimaklumi saat lu bisa memperhatikan 1, 2 anak tuh lebih mudah dibanding kakek gue memperhatikan 7. Jadi mungkin itu yang didapat bapak gue, mungkin ya, gue nggak tahu. Ya cara pengajaran kakek gue itu kan yang menjadi lu seorang bapak. Kita bicara cowok ya, seorang bapak yang menjadi Superman gitu. Tidak menunjukkan emosional, tidak menunjukkan pergumulan hidup. Apa itu pergumulan hidup? Ya kan? Udah, nyangkulnya ke sawah sudah, itu bergumul sudah, ya kan gitu. Tapi tahu kalau misalkan gue ngeliatnya kayak bokap, kayak kita maksud kayak menurut gue kita ngeliat bokap kita di umur kita sekarang lah. Waktu umur kita sekarang ini bokap nyokap kita ya udah punya kita gitu. Betul. Iya kan? Betul. Udah punya kita dan kita nggak ngeliat mereka kayak sebegitunya dengan pengaruh dari luar. Aduh, gue bener Pengaruh lagi. pengaruh eksternal kan? Nggak terlalu begitu. Ini bener lagi nih, Nggak gue bener apalagi terlalu- gue di daerah ya. Maksud gue pola hidup bokap gue pegawai negeri. Udah gitu, jadi berangkat kerja, pulang. Kami banyak tuh momen bersantai di rumah bersama-sama gitu.
Kalau kayak sekarang tuh kayaknya gila lu perjalanan pulang PP rumah aja udah 2 jam. Iya. Maksudnya di kota besar ya, kota metropolitan ya gitu. Iya, mereka nggak dapat expose yang terlalu banyak dari luar dan menurut gua ketika mereka di umur yang kayak kita sekarang itu mereka ngeliatnya ya ini udah jauh lebih baik dibanding bapak ibu gua di umur mereka segitu. Iya, Jadi mereka ngerasa itu udah fulfill gitu, udah fulfill. Iya. Iya, iya. Makanya kalau misalnya mereka nggak ada ya mungkin pergumulannya mungkin beda kali ya, mungkin beda. Tapi itu benar juga, itu juga nyambung dengan pengaruh sosmed sih yang menunjukkan itu dia gue bilang parameter-parameter tuh jadi beda kan gitu. Kan pas gue baru balik lagi ke Instagram kayak nggak ada yang bukan Instagram. Gue tuh kemarin ditanya teman gue juga tentang detox media sosial. Kayak dia nanya lu udah berapa lama? 2 bulan gue bilang. Terus gue googling lah. Pikiran kayak gue iseng gue googling detox media sosial. Manfaatnya apa aja. Karena kan gue memang nggak pernah kepikiran apa-apa. Gue cuma murni capek dengan konten media sosial. Ya udah gitu. Gue nggak pernah manfaatnya apa sih. Ada satu yang gue suka tuh dibilangnya stop comparing. Kita jadi secara pikiran berhenti comparing hidup kita sama hidup orang lain dengan standar-standar yang sebenarnya nggak bisa berlaku. Oh ya juga ya gue bilang. Itu terjadi tapi pada diri lu. Lebih. Tapi nggak sebelumnya deh. Sebelumnya emang lu selalu ngomper nggak juga kan? Nggak juga. Iya, sebenarnya gue enggak. Cuma mungkin nggak tahu kan pikiran kan tetap terekspos lo dengan itu Iya kan. sih, mungkin aja muncul Mungkin di balik di belakang kayak gue nggak gini ya. Itu kan yang biasa gini. Kok dia lebih sukses ya? Iya, suara-suara bisikan kecil itu ya kan. Tapi gue pas gue berhenti itu memang ada rasa sebulan kali ya. Sebulan setelahnya tuh kayak ya kayak ini Lon, gue jadi inget kita ngomongin tahun 2000-an yang kita video sama Cornell. Waktu dulu nggak ada medsos, hidup lebih ringan aja. Kayak ya udah SMS-an, kontak-kontakan, lu nggak kepikiran hidup gue di mana ya, di mata orang ya, di mana ini ya, gue sampai mana ya, nggak ada tuh. Gue nggak tahu karena itu muda atau gimana, atau lebih muda, tapi lebih ringan aja rasanya. Jadi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu banding-bandingin diri lah sebenarnya. Gitu. Kalau tahun 2000-an kan emang kita nggak main medsos, mentok lu harus ke warnet, buka Facebook, mending Facebook, effort Friendster lah. Iya, terlalu effort. Jadi kadang lu membatasin diri juga. Gitu. Terus kayak nongkrong sama temen-temen, gue nggak main handphone jadinya. Nggak ada main handphone dulu memang nggak ada. Nggak, maksud gue kemarin pas terjadi. Pas terjadi medsos. Kayak kemarin pas lagi nikahan lu kan gue nggak medsos sosial ya. Iya, nggak ngechat. Gue cuma chatting aja. Sih gue lihat. Gue lebih menikmati momen itu. Ya, dan lu sempat menjadikan handphonenya komunikasi kan. Iya, maksudnya komunikasi. WA gitu. Iya. Jadi nggak apa ya istilahnya di medsos itu doom scrolling kayak lu bisa berjam-jam gitu. Misalnya lu malam lu buka, lu ngeliat reels, lu slide, tiba-tiba udah sejam lewat. Itu terjadi lagi Gue masih. Iya, itu tuh yang bahaya sih. Gue tidur lebih cepat jadinya. Karena ya udah, gue mau ngapain lagi, Mobile Legends jam 11. Teman-teman gue udah pada kelar ya, gue tutup, gue tidur. Gitu. Secara psikologis ke fokus ngaruh nggak ya? Gue merasa sih fokus gue tuh agak menurun karena gue terbiasa dengan konten cepet. Itu bahaya menurut. Kalau gue mungkin bukan terasa lebih fokus, tapi gue jadi merasa nggak membuang waktu scrolling. Jadi gue energi gue untuk kegiatan lain. Ini bener nih. Gue masih kadang merasa bersalah tuh kalau sudah setengah jam nge-scroll doang ya gitu. Maksudnya tidak produktif menurut gua nge-scroll doang, kecuali gua mencari sesuatu. Misalnya gua mencari barang, itu gua scrolling. Gua butuh tas, mana yang tas murah ya, yang oke, itu memang scrolling. Tapi kan konteksnya mencari, gitu. Ada pekerjaan yang memang gua lakukan dan memang konten-kontennya pun yang sudah berhubungan semua gitu. Iya. Itu gua masih ngalamin, tapi memang merasa bersalah itu kalau udah nontonin. Kenapa gua gini? Gua di kepala gua, kenapa gua nggak nonton video YouTube yang bagus atau how to gitu, maksudnya yang bener-bener ya udah menambah pengetahuan gitu. Iya. Jadi energi gue tuh teralihkan ke kegiatan lain dibandingin itu. Dan gue kayak menemukan apa ya? Kayak gue menemukan tips and tricks lah kali ya. Kan memang badan tuh jadi otomatis ya kalau misalnya lu udah terbiasa sesuatu. Kayak gue buka handphone, gue ngeklik Instagram tuh pas gue lagi deactivate. Iya ya, udah lagi gue deactivate ya, gue keluar lagi. Jadi akhirnya kayak
kan aplikasi masih ada, tapi udah gue lockout semua aja. Nah, terus gue kayak, oh iya ya. Akhirnya gue sekarang ngebiasain itu gue lockout. Jadi ada gap, misalnya gue ngeklik Instagram, gue ada gap. Oh, lu ada effort. Iya. Jadi ada effort, jadi ada jeda waktu. Ada jeda waktu, ada kayak- delay. Jadi malas kan. Jadi malas, gue balik lagi. Harus login lagi. Iya. Itu kan nyebelin sih. Itu Iya. nyebelin sih. Makanya gue sekarang kalau udah kelar gue lockoutin. Jadi membuat gue jeda kayak pas gue klik, aduh malas login dah. Gitu. Iya. Ini sudah baik juga. Tips and tricks buat biar gue nggak terlalu energi gue habis ke ini medsos gitu. Tuh. Jadi bagus sih. Tapi lu sendiri apa? Lu akan merekomendasikan detox nggak ke orang-orang? Atau gini, Gua pertanyaan nggak tahu sih. sebelum itu dulu deh. Lu akan detox lagi nggak? Pertanyaan gue itu. Belum tahu. Tapi gue udah pernah nyoba, mungkin karena gue udah pernah nyoba, gue tahu sebenarnya gue tuh bisa tanpa medsos. Cuma kenapa gue balik lagi sebenarnya adalah karena tuntutan peran. Kan gue lagi jadi sekjen di Uni. Iya. Untuk gue mantau misalnya, ini konten ini udah naik belum sih? Gue harus mastiin. Jadi ada kebutuhan gue dalam peran, bukan kebutuhan gue sebagai personal. Dan itu kan sifatnya produktif ya, gitu. Iya. Maksudnya gitu. Karena kan memang Iya. secara spesifik, lu harus melihat apakah tanda kutip pekerjaan ini sudah berjalan baik. Betul. Kalau itu sih beda ya. Iya. Sama lah kayak lu misalnya, lu adalah seorang sosial media content creator. Influencer, influencer, gitu. gua ada Memang pekerjaan di menjadi situ. pekerjaan kan. Iya. Kemudian tanda kutip menghasilkan sesuatu yang baik. Iya. Gitu. Itu sih lain hal. Jadi sih. gue balik pun sebenarnya bukan karena gue butuh, tapi ya tuntutan peran aja. Karena kan ada beberapa kayak, Hen tolong repost dong. Apa biasanya kalau di repost sama pengurus follower IG lu ini makin naik gitu, mereka makin aware. Oh iya. Jadi udah akhirnya gue balik lagi gitu. Karena tuntutan peran ya, bukan karena keinginan ya sebenarnya. Bukan. Karena ada beberapa kayak ada yang minta lah untuk gue bantu-bantu repost gitu. Tapi dari antara kita bertiga, gue juga ini suka bertanya itu, kenapa tidak terpikir kita untuk mengaktifasi sosial media kita gitu? Gue melihat ke kita bertiga masih ke personal. Ini personal, Iya. Ruangan personal gue gitu, Iya. ruangan berteman, networking Iya, gitu. iya. Tidak yang kemudian ini bisa menjual, ini bisa. Kenapa Iya, nggak iya. ke arah sana sih? Gue nggak tahu sih. Mungkin belum ada aja kali ya yang bisa dijual. Itu nggak menarik. Iya, belum ada kali yang bisa dijual. Ya, ya. Sebenarnya kalaupun inget-inget kenapa main Instagram, gue juga nggak inget sih. Karena emang saat gue bikin pun karena lagi teman-teman gue main, gue ikutan main aja. Bukan sesuatu yang lu harus main, enggak juga. Gue kenapa juga ya? Gue dibikinin orang lagi. Karena kan awalnya Sosialnya aktif, kan? tapi awalnya Instagram itu murni foto-foto kehidupan lo. Belum ada itu digunakan untuk berita, untuk belum. informasi. Belum, iya. Belum ada. Makanya bisa ditanya. Sosial media doang, benar-benar Iya. media untuk bersosialisasi. Iya, makanya gue apakah gue merasa butuh-butuh banget? Sebenarnya enggak sih, karena orang yang ingin waktu lo akan menghubungi. Iya, itu pasti. Kalau gue lebih pada FOMO sih. FOMO tuh maksudnya enggak, FOMO tuh artinya gini, Iya, saat iya, iya. orang ngomong Instagram, gue enggak Iya, FOMO semua. Kita FOMO. gue enggak bodoh amat gitu. Apa sih? Iya. Oh, ini Pengen Instagram, tahu. oh, ini udah. Iya. Tuh, tapi kan kemudian nah itu tadi gue menggunakan Instagram sebagai Tools. album foto gue sehingga kalau ini gue bisa ingat-ingat nih di masa depan gitu. Iya. Tujuan akhirnya sih itu buat pribadi ya. Tapi ya itu berarti ya nggak salah juga sih. Maksudnya sebagai sebuah tools yang lu maksudkan demikian, kalau dia berfungsi baik ya sudah kan Iya. gitu kan. Kalau gue sih pengen tahu kabar teman-teman gue aja ya sebenarnya. Maksudnya Nah. ya karena gue mulai main Instagram tuh juga 2016 atau 2017. Telat Baru banget. 10 tahun lo ya. Iya. Telat banget. Iya. Kayak itu orang-orang tuh kayak udah 2000 berapa sebelum 2015 kayaknya udah pada rame ya. Iya udah dong. Udah pada rame. Gue baru mulai 2016 2017 itu juga kayaknya bukan gue yang bikin soalnya juga kan. Akun lo. Akun gue tuh bukan gue yang bikin. Jadi dia kayak ya udah nih email lo apaan gitu-gitulah. Gue kayak ya udahlah bikin aja gitu terus masuk sampai sekarang pun nggak terlalu gimana banget. Iya. Iya lu mah nggak pernah posting feed ya. Iya, sekali doang. Itu pun buat menangin kuis. Iya. Tapi akhirnya ya gue ngerasa itu kepake karena sekarang tuh kayak portal berita akhirnya semua kan di media sosial ya. Iya. Kayak kalau gue ngikutin kayak beberapa portal berita yang lain itu kayak beritanya tuh udah
terlalu banyak dan nggak update secepat di sosial media. Iya, iya. Jadi akhirnya ya gue makanya sosial media. Tapi penyuguhannya beda di media sosial media ya. Iya. Tapi berarti kalau untuk fungsi itu, berarti kan lu membutuhkan media atau media sosial ini untuk mendapatkan informasi lebih cepat. Itu kan berarti kan hal yang tidak negatif dong, Iya. itu maksud gue kan. Iya. Tidak negatif. Cuma akhirnya kan gue ngerasa ya itu Ada ketergantungan. Ada ketergantungan dan doom scrolling itu terjadi karena kan kayak gacha ya. Dapatnya apa nih? Dapatnya apa nih? Iya. Oh, berarti lu belum sampai di fungsi mencari yang lu mau doang. Iya. Karena memang tidak terbuild untuk itu jadinya lo sekarang. Tapi kan bisa, maksudnya gini, contoh misalnya gue pengen ngikutin berita sepak bola MU gitu kan, nah, emang gue follow sosial media MU biar update, biar terpercaya dong, karena ini udah situs, bukan situs, sosial media resmi MU gitu. Iya dong, dibanding gue dapat berita-berita nggak jelas, ya udah di sini kan gitu contoh. Tapi kan nature-nya saat lu buka MU, habis itu lu buka fitur lain dari medsos. Iya sih. Bisa ya, Riz? Iya sih. Lu kan Iya. udah terlena lagi. Iya, Algoritma itu ya yang masalah. Kalau buat yang kayak gitu-gitu, kayak misalnya gue ngikutin lari, itu gue cukup banyak. Sama yang keluar itu banyak kan. Iya. Cuma begitu yang keluar, set, apaan nih ya? Tiba-tiba keluar itu semua, itu semua, itu semua. Yang paling nangis tau kalau set potongan film, wah menarik juga nih. Iya. Mana lanjutannya? Nyari part berapa. Lanjutannya mana lagi? Penasaran. Padahal lo tinggal bisa buka Netflix gitu ya nonton. Iya, filmnya udah pernah ditonton lagi. Seru aja. Tapi gue tertarik sama omongannya Ari tadi yang bilang jadi tahu kabar temen. Gue menemukan yang kabar temen itu nggak dapat dari medsos. Jadi ketika misalnya lu beneran chatting kayak lu apa kabar, terus gue ngomong sesuatu yang gue lihat di medsos dia beberapa bulan lalu tuh, gue kira lu ini kagak, gue lagi nggak baik-baik aja cuy. Oh, jadi memang beda tuh. Kabar temen kita berasa kita tahu kabar temen dibanding kita nge-reach out temen, dibanding kita benar-benar bertanya. Sekarang kita tahu kabar dia, enggak, kita nggak tahu. Sampai kita benar-benar bertanya, itu beda kualitas menurut gue. Gue setuju pada titik, tapi ada beberapa temen yang memang gue tidak terlalu akrab. Nah, pada momen-momen tertentu ketemu, misalnya temen tenis, gue terjadi sih. Jadi akhirnya karena gue follow-followan sama dia, gue tau lagi di Bandung. Nah, saat gue ketemu lagi main tenis, gue, gimana kemarin di Bandung? Gitu, itu jadi bahan obrolan sih. Akhirnya gue butuh itu sebagai tadi yang fungsi yang Ardi bilang tadi, butuh itu untuk apa ya? Supaya mencairkan aja sih gitu. Tapi abis itu ya benar, tapi lu bilang sih benar juga sih ya. Kepeduliannya memang sejujurnya gue akan bilang bahwa pada titik tertentu ada temen yang gue peduli sama hidup lu. Iya. Yang kedua nggak terlalu gitu, bukan bilang jahat ya, enggak, tapi ya kita berteman aja lah gitu. Ada batasnya aja. Memang benar juga sih. Tapi ya itu tadi gue menurut gue ya fungsi itu terjadi juga gue gitu. Karena kan terutama di story ya. Iya. Gitu nih. Dan ini terjadi sih gue, terutama teman-teman tenis yang memang kadang ketemunya lu bisa 3 bulan cuma 2 kali gitu, sebulan sekali gitu. Kalau lagi pas jam mainnya bareng gitu ya, nah itu bisa jadi bahan obrolan tuh gitu. Mungkin karena gue kalau yang teman-teman gue nggak peduli, gue nggak akan pernah nanya kamu. Jadi kalau ketemu kayak gue akan keluarin begitu. Kamu memang bisa di Bandung, nggak bakal tuh kalau menurut gue. Oke, oh ya apa kabar? Gitu doang masih gue. Kayak bukan tipe gue juga. Iya. Kalau dia begitu emang. Kalau dia doang begitu. Kalau udah nggak peduli, gue nggak peduli. Nah ya. Makanya itu aja sih beberapa yang gue temuin hidup tanpa medsos. Ya itulah, lebih berkualitas aja sih, ada beberapa yang lebih berkualitas. Tapi fungsi dapat informasinya jadi jadi gue harus nyari dari sumber lain. Gue buka kayak kompas.com, effortnya lebih aja. Iya. Gitu. Tapi juga kan menurut gue berarti itu kan membuat lu lebih memilih ya sebenarnya gitu. Jadi tahu misalnya lu buka kompas.com, gue mau cari berita tentang Anu gitu, atau lu googling lah berita tentang Anu. Spesifik sih, nggak yang kayak tadi doom scrolling yang kemudian yang penting waktu kita lagi nongkrong sama si Bella terus masalah itu demo ya. Iya, masalah demo, dia tiba-tiba emang begini. Lalu nggak tahu. Gue nggak tahu kalau ada demo. Nah itu kayak itu salah satu gue kayak iya. Enggak, tapi gue suka ini, bagus juga. Ini kemarin kejadian waktu demo mahasiswa, kekhawatiran tuh merebak. Proses bersiaga tetap penting, cuma kemudian menjadikan itu kekhawatiran yang berlebihan juga sebuah yang salah karena lu dipompa dari sosial media gitu. Menurut gue juga, kalau gue lebih ke arah gue nggak tahu informasi itu aja. Ya, lagi dia demo, emang apa isunya?
Nah itu tuh ke arah situ tuh. Cuma makanya maksud gue berarti kan tidak mengganggu hidup lu kan, Hen? Sebenarnya secara iya. personal gitu. Secara personal enggak. Contoh lu di Depok. Kalau lu lagi di Depok bodo amat mau di Jakarta, bukan bodo amat. Maksudnya ada demo bahkan kemacetannya pun nggak nyampe Depok gitu. Iya, atau sebenarnya mungkin POV berbedanya, gue nggak tahu isu nasional. Iya, kayak gitu. Isu nasional. Apa isu nasional? Walaupun itu aja isu nasional ya kan. Apa isu nasional udah apa sekarang? Ini bolak-balik aja kita. Nggak ada yang sesuatu yang wow. Iya, ya itu sih. Sama ya apa misalnya konten-konten Instagram, zaman dulu kalau lagi nongkrong semua pada ngobrol. Gue ngerasain tuh sama temen-temen gue. Kan gue main handphone, gue taruh aja handphone gue. Temen-temen gue pada nggak ngobrol main handphone gue gini. Oh ini yang dimaksud. Iya gue paham sekarang. Itu tuh. Itu gue kemarin berasa sih. Kan gue sempet glamping ya kemarin. Kayak bertiga gitulah teman-teman gue. Di tempat itu memang masih ada wifi kan. Tapi itu tempatnya bener-bener lo pinggir sungai terus tenda. Terus lo udah bertiga gitu. Di depan tenda. Ada lo satu momen kita nggak ngobrol. Karena cek handphone. Karena cek handphone. Karena masih ada fasilitas itu kan, jadi masih bisa scroll. Iya. Iya, padahal harusnya menurut gue di situ sebenarnya kita bisa ngobrol hal-hal yang kayak macem-macem lah, gitu. Cuma akhirnya kita nggak ngobrol. Walaupun akhirnya ngobrolnya kayak, ya dunia ini laut ini gimana nih? Oke. Ya. Gue agak nggak relate nih karena apa ya, gue kalau kayak gue pernah ngalamin juga glamping di salah satu area Bandung, bertiga juga dulu sama istri gue yang sekarang jadi istri gue. Bahkan mungkin bukan ngobrol akrab juga, bukan ngobrol yang dalam deep gitu enggak, tapi kita menikmati gitu, ada di situ, bakar ini yuk, buat bikin api unggun gitu, bakar terus ada apa nih di sana? Karena horor kayaknya kayaknya apa ya, proses adventurernya memang membuat saat itu membuat gue tidak merasakan sosial media jadi menarik gitu, karena ini ada hal baru nih. Apa ya gitu. Sama kalau gue lagi traveling motret sama juga, walaupun gue butuh sosial media untuk bisa ngecek. Nah, Oh ini tempat makan sini apa ya, ini daerah sini apa ya gitu. oh kalau itu karena iya gue sih, nggak ada itu punya pasti, planning. iya. Biasanya gue kalau traveling kan nggak punya planning segitunya ya, jadi gue ada beberapa hal yang harus darurat aja nanti di lokasi lah gitu. Nah itu, atau bertanya atau ngobrol, karena nggak tahu sih, gue menikmati juga gitu, terutama tempat baru ya gitu. Jadi itu agak ini sih, maksud gue bisa begitu ya gitu. Iya, maksudnya gue juga kaget ada momen di mana kita tuh akhirnya ngecek handphone semua. Aduh, padahal sebelumnya kayak itu apaan ya? Ya tetap ngelakuin lagi, tapi pas ada satu momen tuh kayak semua pada oh iya bener ya. Nah, tapi apakah itu kemudian bisa dinormalisasi? Misalnya memang ada waktu-waktu tertentu yang kita memang perlu ya supaya apa ya, mengecek handphone tuh kan banyak macamnya gitu. Ngecek WA lah, ngecek berita lah, apalah gitu, atau apalah gitu. Gua nggak tahu lah gitu. Iya macam-macam. Macam-macam lah. Ya memang itu memang kemudian harus dinormalisasi aja. Misalnya nih, kita ngumpul, oke, tapi ada 15 menit lah di mana kita masing-masing gitu untuk bisa kemudian apa ya, fulfilling juga gitu. Karena Capek nih ngobrol lama di seberang gue ini gitu. nggak fulfill kan kalau nggak cek handphone, kayaknya nggak fulfill juga gitu, biar fulfill aja gitu. Apakah itu kemudian perlu kita normalisasi ya sebenarnya? Karena gini juga kadang-kadang gue agak ini juga kan, sama kayak nggak tahu sih, mungkin karena gue nggak suka diatur-atur segitunya. Ya kalau nongkrong tuh jangan main handphone dong. Ya gimana ya gitu, maksudnya. Ya enggak juga sih. Hidup gue sih kan kayak nih, kalau gue terlepas bener ya. Terlepas tapi kenapa jadi dia teratur sih hidup gue, kan kayaknya bukan dia yang bayarin jajan gue, bukan dia gitu. Kalau gue ngelihatnya lu lebih karena dilarangnya aja, Lon. Lu nggak suka diatur aja. Iya. Itu dia maksud gue. Jadi makanya kalau ada orang yang Itu kan isu yang berbeda dari, memang baiknya kalau lu lagi berkumpul sama orang udah menyempatkan waktu bersama lu, kualitas di situ nikmatin aja experience lagi sama orang ini. Itu dua hal berbeda. Iya. Menurut gua itu dua hal yang berbeda antara kalau nongkrong jangan main handphone dong. Ya itu sah juga sebenarnya menurut gua. dua-duanya sah kan? Maksudnya makanya kan gue juga dari sisi menentangnya kan jadi sah aja kan. Iya, terus anjing gitu. Tapi menurut gua itu dua hal yang berbeda. Iya, gue setuju sih. Iya, itu dua hal yang berbeda kalau menurut gua. Karena kalau gua ngerasanya kalau lagi pas kayak kemarin ya, memang kualitas pembicaraannya jadi tidak deep lah, tidak dalam.
kurang intim gue rasanya. Oke. Tapi itu balik lagi nggak sih? Nah, gue mau perpanjang lagi. Saya dulu bilang, kalau kita yang nongkrong akrab, kalau mau ternyata belum akrab kan, kamu kayaknya nggak segitu. Gue gak akan nongkrong sama yang gue gak akrab juga Iya loh. sih. Paling sebentar doang ya. Itu gue ya. Ya paling sebentar aja. Dan ya, itu bener menurut juga. gue di umur pas kita muda pun, Iya, lu bukan akan nongkrong. SMS orang yang Iya. lu Ya, memang akrab. Jatuhnya bukan nongkrong ya, berkumpul aja dulu kan gitu ya. Iya. Memang memfokuskan diri pada apa nih, misalnya Iya. ngobrolin apa, habis itu udah selesai, udah Iya. gitu kan. Iya. Bukan nongkrong kan ya juga sih. Gue makanya gue kayak jadi Iya. ngomongin ini gue jadi inget lagi kalau zaman dulu gue gak akan SMS orang yang gue gak suka kayak nongkrong yuk. Iya, itu pasti. Gue gak akan terjadi tuh. Karena gue pasti udah gue pengen spending time sama orang ini. Iya sih. Yang gak suka sama gue juga gak akan ngechat gue. Iya, betul. Yang gak mau spending time sama gue gak akan ngechat Betul. gue juga. Betul, Hen betul. ketemuannya gak akan. Gitu makanya kualitas pertemuannya berbeda menurut gue. Gitu. Iya juga. Itu gue setuju juga. Betul. Gitu. Sayangnya ketika kita udah spending time sama orang ini, kita meluangkan waktu sampai situ kita main handphone. Padahal kan kita pengen ngumpul, pengen ngobrol. Gitu. Nah, cuma gue, ya oke. Gue setuju intinya. Gue balik refleksi diri gue aja ya. Nongkrong. Gak tahu kenapa kan gue sudah mulai jarang nongkrong ya, yang Iya. bener-bener ya paling kita ini. Iya. Itu pun bikin konten. Iya. Tapi kan juga jadi ini gitu karena ya cocok aja ngobrol gitu. Tapi kalau untuk nongkrong ngobrol gitu, gue udah ada di titik satu, gue malas mengenang masa lalu. Agak malas saya gitu karena kayaknya masa depan panjang gitu. Gimana kalau kita mau masa depan aja boleh nggak? Atau sekalian beraktivitas saja. Jadi memang nongkrong yang terfokus kayak gue tenis itu kan gue bukan temen nongkrong. Bukan temen nongkrong biasa, temen nongkrong tenis. Ini beda nih. Emang teman main ya berarti. Iya, jadi memang yang diobrolin pasti tenis gitu. Seputar tenis, ya walaupun nanti ngerembet lah pasti. Contoh kayak kemarin gua kena back pain, itu kan selalu jadi pembicaraan yang enak ya. Kenapa lu bang bisa back pain, gini gitu ya. Tuh, walaupun ada bercanda-bercandanya, tapi fokusnya adalah, jadi kita bisa yang, siapa lagi main? Ayo. Main, nah kita fokus main dulu gitu. Bisa baru ini ya, 2-3 jam begitu menyenangkan. Jadi juga menurut gua memperkecil tingkat rawannya konflik. Karena aktivitas ya. Karena ada aktivitas gitu. Nah itu sih maksudnya apa ya, balik ke tadi ya nongkrong tuh apa gua doang yang gitu apa memang karena umur gitu. Gue juga kadang-kadang bertanya itu sih untuk bisa bener-bener nongkrong yuk gitu. Kalau ini mungkin circle pertemanan gue ya Lon ya. Mungkin kan kalau lu kan memang suka kegiatan yang produktif. Ya, Nah kalau gua kadang-kadang ngerasanya lu pengen nongkrong karena ya lu apa ya, bahasa gue yang paling suka adalah gue kayak apa ya, kabur sebentar dari dunia. oh iya. Ini rilis aja Iya. sebentar. Iya, Healing rilis lah, gitu. sebenarnya healing lah. Gitu. Iya. Karena lu tahu di tempat circle ini ada orang-orang yang udah tahu baik lu, udah tahu buruk lu, udah tahu kebrengsekan lu, tapi tetap memilih untuk bisa duduk di situ dan tertawa bareng sama lu. Dan itu ada suatu kemewahan. Makanya ketika apa misalnya lagi di situ lagi, kadang-kadang memang duduk sama mereka aja tuh udah cukup. Cuma seandainya kita bisa ngobrol, pengen tahu kabar satu sama lain, bisa meringankan beban dia sedikit, atau mereka bisa meringankan beban gue sedikit, gue bisa lupa dulu sama yang di luar. Gitu. Nah, tapi berarti gue menganggap ini produktif kan gitu karena kan mungkin dong ini kan bukan nongkrong yang aduh gue nggak tahu lagi mau ngapain gitu, itu kayaknya aneh gitu di umur kita tuh aneh, masa sih lu nggak punya aktivitas. Nah tapi itu bukan aktivitas loh. Iya, itu bukan aktivitas. Itu hanya lu duduk aja bareng. Iya, cuma maksud gua kan lu memang tahu bahwa secara mungkin alam bawah sadar kan akhirnya karena kita ngobrol ini kan lu bisa oh kayaknya itu deh gitu. Tapi kan memang aduh gua apa ya melakukan hal yang tidak biasa dulu deh untuk keluar dari kesumpekan kebiasaan ini, bener nggak sih? Gitu. Nah, apalah sama mereka ini kan lu nggak tahu juga sebenarnya apa bakal ketawa-ketawa, apa bakal konflik, nggak tahu gitu. Tapi at least gua di sini gua akan menjadi Henry yang Henry aja. Henry seutuhnya. Iya, Henry seutuhnya. Henry aja gitu, tanpa embel-embel. Karena lu tahu teman-teman ini lah orang-orang yang akan melihat tuh sebagai Henry gitu. Iya, kayak misalnya si Henry ini orangnya ribet banget nih, suka bikin-bikin ini, bikin itu. Terus kayak mereka udah tahu. Dan mereka bisa ngomong kayak, ya karena memang kayak gitu. Ya udahlah, gitu. Betul.
Jadi kayak iya ya itu suatu kemewahan aja menurut gua. Kalau itu sih, gue sih akan mendukung ya maksudnya betul gitu kayak lu memang perlu itu gitu. Ya itu gue juga lakukan sih. Ya, cuma kan makanya mungkin rilisnya kayak tadi mungkin gue melakukan itu ke teman-teman tenis. Nggak usah banyak ngomong lah, main tenis aja udah gitu kan, ya kan. Coba nggak usah banyak kali obrolan yang apa gitu, menghilangkan dulu kan gitu kan. Bisa saja sih, iya juga sih. Ya misalnya kalau lu misalnya lari di lari itu kan udah momen lu banget tuh kayaknya tuh. Kan karena gue sendiri. Ngobrol gitu mau bertiga berempat tuh lu nggak akan ngobrol kan? Capek kan? Enggak, tapi gue nemuin 2 tipe. Satu, gue tipe yang lebih suka lari sendiri sebenarnya. Tapi ada juga tipe orang yang larinya masih ditemenin dan itu ngobrol. Kuat apa gue agak ini serius gue belum pernah lari banget. Tapi kalau tenis pun lagi main tuh enggak kan, fokus lu kan di aktivitasnya gitu. Ya bahwa di jeda-jeda bola mati, bola out apa itu gimana, tapi kan juga obrolannya enggak yang gimana kabar? Enggak gitu juga, gitu maksud gua. Gimana serve gua tadi? Gimana MBG? Enggak, tapi emang ada obrol-obrol kayak gitu, entah kita lagi lari terus ngomongin orang yang di depan kita atau ngeliatin apa. Tipis lah dia dong, maksud gua iya kan, enggak yang ngobrol enggak sih. Tapi gini, sebenarnya kalau lari jadi kebanyakan yang kayak gitu tuh larinya emang di zona 2. Jadi emang lu larinya nggak kenceng. Oh, ini lari untuk keringetan. Iya. Membuat latihan aja. Lari culture nih. Bukannya kenceng-kenceng gitu. Kalau kenceng-kenceng mah nggak ngobrol, napas. Ya, makanya yang gue lari ini lebih parah gitu. Orang konsisten. Kalau tenis kan masih ada nunggu serve, ngambil bola. Itu masih tarik nafas tadi, masih gitu. Kalau lari ini sampai finish gitu, maksudnya sampai ujungnya kan gitu. Lu harus suruh ngobrol lagi gitu, mati aja lu. Tapi emang ada sih, maksudnya yang ketika lari bareng-bareng itu ya emang tujuannya buat ngobrol tuh ada, Lon. Ada beberapa orang tuh kayak gitu ada. Ada yang lari buat ngobrol tuh ada. Ya, gua setuju juga. Maksudnya memang mereka memaksudkan itu iya. Nah, itu nggak salah juga gitu, boleh-boleh aja. Tapi ya emang yang lu bilang tadi kayak rilisnya orang ya beda-beda emang. Ya, makanya kalau lu kan gue melihatnya bener nggak, berarti lu pada saat lari sendiri itulah. Iya. Kenikmatannya gitu. Jadi makanya kadang-kadang bukan masalah untuk larinya aja, untuk maraton. Gue pengen sendiri, nah gitu. Bacok nih semua orang di dunia ini gitu kan. Terus dia ngeliat poster MBG. Sialan, udah lari, terekspos gua. Terus udah mulai sliding, keselengkat juga nih kanan nih. Anjing, udah mulai tengil. Udah mulai rese. Udah mulai rese. Apa ini MBG? Aduh. Tapi itu akan mahal nih, bener nih. Momen kesendirian itu, ini kan karena gue sudah menikah ya, nggak terjadi. Itu terjadi pada saat lu mandi, kawan mandi lah kemudian jadi ruang yang apa gitu. Air besar, mandi lama, jadi lama. Tadi 10 menit, sekarang setengah jam. Itu jadi ruang-ruang, tapi memang akan berbeda ya. Gue juga kan lagi belajar itu ya, untuk bagaimana nih caranya yang dulu. Kadang gini, ada momen-momen dulu di mana waktu gue belum menikah, itu bisa takos. Tatapan kosong aja gitu, nonton YouTube, tapi takos dong, kontak lu kemana-mana ya kan. Banyak hal lah yang dipikirkan gitu, bising lah dunia ini kan gitu. Tuh, sekarang udah nggak? Saya bisingnya udah di sini. Bising. Tiba-tiba ada pertanyaan, kok kamu diam aja? Kan lagi nonton, walaupun udah kan lagi nonton YouTube. Gimana sih? Saya mulai sadar Bisingnya jadi 2. Nggak, cuma gue harus swear itu nggak terjadi dari istri gue doang, gue juga kan ada. Kenapa dia diem aja ya? Abis itu muncul konten menjalani apa hubungan sama istri yang baik. So tahu. Gue butuh detox. Umur berapa orang ini? Detox nih, gue baru nikah aja nih. Umur 24, 25 ayo ya, sotoy. Muncul konten di YouTube. Sialan. Iya betul. Si anjing soal nasihati pernikahan. Udah mulai muncul tuh, Mulai lah nih. Kan tuh ya, terakhir kan yang rame bagaimana menikah, tenis menikah, bahkan sampai surat-surat administratifnya seperti apa. Oh gue pelajarin dong, iya dong, kan gue butuh, gue pelajarin. Nah muncul nasihat-nasihat pernikahan. Yang ribet mulailah muncul, tau kali tragedi gak jadi nikah. Kenapa jadi sedih? Terus
mohon maaf. Ditinggal mati setelah nikah. Aduh, kenapa jadi sedih kontennya? Aduh, tolong. Kalau sekarang ketika istri kamu bertanya, "Oh, kamu diam?" Kok dia tahu? Aku dalam bilang semenit. Yang paling itu, kamu sayang aku nggak? Gua nangis sekarang. Itulah kenapa detox medsos. Lu orang so tahu. Sosok nasehatin gue. Coba. Aduh. Nggak, tapi bener Henry tadi masalah ini reach out itu gue jadi ngerti gitu karena kan gue bimbingan konseling pranikah dari berempat pasang kami duluan. Gue jadi ngerti, gue pernah ngobrol ini ya sama kalian ya off the cam ya. Kayaknya gue memang harus menjalani ini karena ada sesuatu deh. Iya. Sekarang gue adalah pemandu 3 pasang yang tarik untuk semua proses apapun itu. Jadi kayak dia paling lebih tahu nggak lu? Bang, ini gimana bang? Oh lu gini aja, gini kalau gue kemarin. Tapi kan gue selalu ya nggak bisa sama gitu. Jadi gue cerita gue alamin ya. Lu ambil aja gambarannya gitu. Jadi tapi ada hal-hal teknis yang bisa gue kasih tahu. Contoh nih surat administrasi ini lu urus duluan deh. Ini segala macam supaya lu jangan kelabakan. Ini tentuin duluan deh, gitu masih bisa gua bisa gua kasih. Tapi kalau ini cerita gua ya, nah lu ambil lah gambarnya. Ternyata itu tujuannya, gua dibikin duluan. Anjir, gua kunci percobaan yang tiga nih nggak ikut bangke. Enak juga hidup mereka ya. Oh ya udah ini peran gua gitu. Itu sebagai peran kan, oh ya udah ini peran gua. Kayak bener kan dibanding mereka ikutin yang di Instagram. Tapi bang, kalau katanya di sini ada yang gitu nggak? Nggak, kan gue punya kemampuan menceritakan sesuatu lebih bombastis ya. Jadi mereka suka tuh cerita itu. Kesannya krusial banget. B aja. Ya kan lu cerita, misalnya kita, wow, tadi kami bungkusin souvenir itu tiap malam 10 biji, enggak, itu 2 hari kelar. Kesannya bisa gimana gitu. Setiap hari 10, wah gila juga lu iya. Setiap hari 10, dia 2 hari. Berarti cuma 2 hari. Souvenirnya dikit. Setiap hari 10 kan 200. Oh 200 20 hari. Padahal 2 hari kelar. Itu kan cepat, ngerjainnya kan cepat. Karena biar bombastis aja. Padahal bisa jadi counterproductive buat dia. Kita 10-10, ngapa? Bisa 2 hari. Bisa 2 hari. Malah mereka ngulur-ngulur. Kan gue jadi hidup 10 hari. Wah, kita lama ya. Kita lama ya. Goblok. Iya. Oke. Ya udah, kalau gitu berarti lu kan nyaranin nggak detox sosial media ke kami nih? Nah, gue nggak tahu itu, gue nggak bisa menyarankan juga sih. Karena kan memang gue ketemu titik jenuhnya kan. Ya kalau lu jenuh aja, it's fine untuk detox sebenarnya. Lu nggak akan kehilangan banyak menurut gue. tapi gue suka sih ide lu untuk melock out itu. Iya. Itu membuat lu jadi tidak segampang itu mengaksesnya ya. Karena kan kadang-kadang ini juga gue alamin sih, tapi misalnya lagi di kantor gitu, lagi jenuh, ya emang sosmed sih akhirnya gitu, lihat sebentar, udah gitu. Tapi memang gue nggak tahu secara, gue nggak pernah baca jurnalnya atau apanya gitu, atau nggak pernah googling juga dampaknya terhadap lu kan apa gitu. Karena kan kadang, karena ini bener-bener kontraproduktif banget gitu ya kan. Sebenarnya yang produktif adalah lu sekalian aja lu healing yoga gitu di situ, atau gerakan-gerakan senam untuk ya kan meluruskan lagi badan lu yang sudah ini gitu. Atau lu ngobrol sama orang justru kan supaya mendapatkan apa, bersosialisasi di kantor gitu, ambil ambil minum ke pantry sambil ngobrol, itu lebih jauh lebih bener gitu. Dibanding lu scrolling sosial media yang nyaris nggak ada, kecuali lu mencari sesuatu ya gitu. Gue sih gue setuju sih. Kalau kemarin tuh gue sempet ngetes, gue lupa password gue. Pas gue mau ini, gue lagi males, inget-inget password gue keluar aja. Di situlah tips and tricks. Oh iya, males ya. Mungkin kayak gitu aja ya, lockout aja ya. Gitu. Jadi ada kayak ngasih diri lu gap waktu sedikit tuh, nggak langsung lu nyemplung. Iya, dan juga kan sebenarnya ini secara security IT pasti selalu dianjurkan. In case terjadi sesuatu sama handphone lu, copetan misalnya, semuanya terlock out sebenarnya gitu. Ini kan juga benar sih secara sejarahnya benar. Oke, kita mungkin akan lakukan jadi mudah-mudahan. Mudah-mudahan bisa. Enggak, tapi lu sih nggak perlu sih. Lu karena kan lu juga bukan yang memposting gitu, jadi betul. Tapi dia scrolling. Tapi gue scrolling. Oh iya, scrollingnya mungkin ya. Scrollingnya yang bahaya. Kita mungkin gini, sebelum kita benar-benar memutuskan detox tuh kan, kalau Henry udah terganggu, ya dong lu udah terganggu. Kalau kita mungkin
membatasi. Iya, batasi Jadi dulu. misalnya scrolling cuma di pagi atau misalnya cuma malam 30 menit, misalnya gitu masih boleh lah 30 menit lah. Dan mungkin di sambil scrolling kita coba mencari sesuatu yang bermanfaat. Misalnya gitu. Iya. Ya kalau nggak pasang alarm. Iya. Kayak bisa. Sekalian. Pasang alarm, iya. Boleh. Ya gitu ya teman-teman ya. Barangkali ada yang punya ide lain tentang detox Ya. sosial media perlu atau enggak, silahkan komentar di bawah. Kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Dah.